Budgeting bulan Juli 2024. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu, amin. Halo, selamat siang, ketemu lagi di vlog keseharianku. Dan seperti biasa, kalau misalnya di awal bulan, di sini aku mau men-share kegiatanku untuk budgeting ya teman-teman. Dan karena ini sudah memasuki bulan Juli, jadi untuk videoku kali ini aku mau mengajak kalian untuk membuat budgeting di bulan Juli 2024. Gimana nih teman-teman, untuk budgeting bulan kemarin masih aman ya? Alhamdulillah, kalau untuk bulan Juni itu agak terasa lebih cepat ya teman-teman dibandingkan bulan Mei. Karena untuk bulan Mei itu rasanya itu berjalan lebih lama. Tapi beda untuk bulan Juni, tiba-tiba aja sudah berada di awal bulan Juli, Masya Allah. Tapi kalau ngomong-ngomong soal bulan Juli, untuk orang tua yang sudah mempunyai anak sekolah, pasti pikirannya itu bercabang-cabang ya teman-teman. Karena bulan Juli ini merupakan bulan yang pengeluarannya itu lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Apalagi anak kita itu baru mau masuk sekolah, di situ pokoknya berasa banget ya teman-teman. Nah, disinilah salah satu pentingnya kita itu untuk membuat budgeting. Karena dengan membuat budgeting, insya Allah kita bisa mengalokasikan dana-dana yang harus kita utamakan, yang harus kita dulukan itu yang mana ya teman-teman. Jadi supaya kedepannya itu kita lebih mudah untuk mengatur keuangan kita. Karena nggak ada yang lebih tahu daripada kita sendiri tentang keuangan kita ya teman-teman ya. Oke deh, kembali aja ke video. Aku tadi sudah membuat judul yaitu budgeting Juli 2024. Dan untuk bulan ini, Masya Allah, walaupun pengeluarannya itu lebih banyak, tapi di sini untuk pendapatan atau dana incomeku itu ada sedikit perubahan ya teman-teman, alias di sini ada sedikit penurunan. Karena memang untuk dana pemasukannya ini memang ada yang berkurang gitu ya. Jadi ini kan dana yang aku kelola ini dari Pak suami dan juga dari kebun sawitku ya teman-teman. Nah, karena alhamdulillah Masya Allah untuk panen kali ini itu sawitnya ya nggak seperti biasanya ya, karena buahnya itu lagi sedikit. Jadi alhasil untuk pemasukannya juga berbeda. Nah, di sini untuk pendapatan aku tulis 4 juta sekian-sekian ya teman-teman, nggak sampai 5 juta. Dan semoga aja dana segini cukup ya teman-teman untuk 1 bulan. Makanya di sini aku mau mencoba-coba. Semoga aja dananya cukup. Amin. Oke, lanjut. Untuk kategori yang pertama ada saving seperti biasa. Untuk saving di situ ada tabungan wajib. Di situ aku budgetkan 1.100.000, kemudian ada dana lebaran 300.000, kemudian ada kurban 200.000. Sedangkan selanjutnya ada giving, di situ ada untuk orang tua dan sedekah. Nominalnya aku skip ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada kategori living. Nah, di sini ada kategori untuk kebutuhan sehari-hariku ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama, untuk belanja bulanan di sini aku budgetkan 400.000. Kalau biasanya budget belanja bulanan itu 500.000, karena di sini income-nya menurun, jadi aku budgetkan 400.000. Kemudian untuk belanja mingguan aku budgetkan 600.000, yang biasanya itu 800.000. Kemudian ada SPP anak, ini nggak bisa diganggu gugat ya teman-teman. Nominalnya masih sama, ada 450.000. Lanjut lagi untuk listrik dan BPJS Bapak, di sini sudah aku cek ya, dan jumlahnya itu 215.000. Kemudian beras dan telur, di sini lebih ke telur ya, karena beras aku masih ada stok. Jadi ini untuk telur aja aku budgetkan 150.000. Karena biasanya dalam 1 bulan itu aku bisa menghabiskan telur sekitar 2 piring gitu ya teman-teman. Kadang juga bisa lebih ya, semoga aja cukup. Lanjut bensin, di sini aku budgetkan 100.000. Gas dan galon aku budgetkan cuma 50.000 karena kebetulan gasku yang warna pink itu masih banyak ya teman-teman, baru berkurang sedikit. Lanjut skincare aku budgetkan 100.000, arisan 150.000. Uang jajan 200.000 dan dana darurat 100.000. Nah, di sini mau aku kasih warna dulu ya teman-teman. Yang ini yang aku warnain ini adalah yang dari pembayarannya itu lewat rekening. Jadi biar mempermudah aku untuk menghitungnya gitu ya teman-teman ya.
Oke, lanjut. Ini ke bagian yang paling aku suka ya teman-teman. Ini memasukkan uang ke dalam pos-pos di dalam dompet pintar. Nah, sambil masukin uangnya ke dalam dompet pintar, aku mau sambil sharing-sharing ya teman-teman mengenai pengalamanku untuk budgeting yang ketiga kalinya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah aku masih ngerasa happy ya teman-teman, dan malah bersyukur banget karena memang sangat-sangat membantu gitu. Jadi di sini ketika aku melaksanakan atau menerapkan budgeting ini, aku lebih ngerasa itu lebih disiplin gitu loh teman-teman dalam mengatur keuangan. Yang biasanya untuk SPP sekolah anak, kadang itu sering aku tunggak-tunggak ya teman-teman. Sering aku pending bayarnya nanti-nanti aja karena memang kebetulan pas lagi uangnya itu aku pakai duluan untuk keperluan yang lain. Yang harusnya SPP itu adalah kewajiban, tapi di situ malah yang aku korbankan demi keperluan yang lain teman-teman. Tapi alhamdulillah semenjak menerapkan budgeting, Masya Allah udah nggak pernah telat bayar SPP lagi ya teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah sangat membantu banget ya. Jadi buat teman-teman yang belum budgeting, bisa loh budgeting pelan-pelan. Nggak harus nunggu punya peralatannya itu lengkap dulu, harus punya dompet pintar, harus punya pensil yang cantik, pulpen yang cantik, nggak harus ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, misalnya menuliskan pengeluarannya itu berapa, pemasukannya itu berapa, kira-kira pengeluaran kita dalam 1 bulan itu menghabiskan dana berapa sih. Kalau income-nya segini, pengeluarannya segini, kira-kira yang harus kita dahulukan, yang harus kita utamakan itu untuk pos yang mana. Jadi kita bisa memilih ya teman-teman, bisa menentukan kewajiban dulu atau itu sesuatu yang harus kita keluarkan dulu gitu dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Nah, setelah kewajiban kita sudah tertunaikan, baru kita bisa membudgetkan untuk keperluan yang lainnya, misalnya untuk jajan maupun keperluan yang lainnya. Jadi intinya semuanya itu tergantung dengan niat kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita pengen lebih disiplin dalam mengatur keuangan, ya caranya bisa dengan cara budgeting seperti yang aku lakukan sekarang ini teman-teman. Karena sesuai dengan pengalamanku, ketika kita belanja ke pasar, berapapun uang yang kita bawa di dalam dompet, insya Allah habis ya teman-teman. Tapi ketika aku sudah menerapkan budgeting, jadi ketika untuk belanja mingguan, aku budgetnya misalnya 200.000, ya cuma itu yang aku bawa ke pasar. Dan alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah teman-teman, itu bisa sedikit mengerem keinginan-keinginan kita ya teman-teman. Misalnya untuk membeli sesuatu yang memang gak ada di dalam anggaran kita. Jadi bukan berarti pelit ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang komen, kok ribet amat sih, kalau misalnya ada uang ya dinikmatin, mau beli ini beli itu, mumpung bisa ya dipakai aja uangnya. Iya, pemikiran seperti itu nggak salah, cuman ketika kita masih bisa mengerem di sini dalam hal sesuatu yang memang nggak terlalu kita butuhkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita masih bisa mengerem, lebih baik kita rem dulu untuk kebutuhan yang lebih penting. Karena kalau misalnya kita ngikutin keinginan kita itu nggak ada habisnya ya teman-teman ya. Dan disinilah fungsi dari budgeting yang sebenarnya ya teman-teman. Jadi bukan pelit dengan diri sendiri, tapi lebih ke memprioritaskan untuk hal-hal yang lebih penting untuk kedepannya. Jadi kalau misalnya masih ada yang beranggapan budgeting itu ribet segala macam, coba dulu yuk. Insya Allah nggak ribet kok, tapi menyenangkan. Insya Allah. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Terima kasih yang sudah selalu menonton. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.